Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kholisatul Mudawamah NIM 200. Di sini saya akan menjelaskan model pertumbuhan ekonomi 2 yang pertama yaitu model Kaldor. Profesor Kaldor di dalam tulisannya A Model of Economic Growth melanjutkan pendekatan dinamis Harrod teknik analisa Keynes. Model neoklasik lain menganggap sebab-sebab kemajuan teknikal sama sekali bersifat eksogen. Tetapi Kaldor mencoba menyiapkan suatu kerangka kerja untuk mengaitkan sebab-sebab kemajuan teknikal kepada akumulasi modal. A. Asumsi model. Asumsi dasar model Kaldor adalah sebagai berikut. 1. Model didasarkan pada asumsi pekerjaan penuh, seperti dalam model Keynes, di mana penawaran agregat jangka pendek barang dan jasa adalah inelastik dan tidak peka terhadap segala perubahan di dalam permintaan moneter. 2. Kemajuan teknis tergantung pada tingkat akumulasi modal. Kaldor mendalilkan fungsi kemajuan teknis yang menunjukkan hubungan antara pertumbuhan modal dan produktivitas dengan memasukkan pengaruh kedua faktor tersebut, di mana rasio modal output akan tergantung pada hubungan antara pertumbuhan modal dan pertumbuhan produktivitas. 3. Pendapatan dari upah dan keuntungan. Upah terdiri dari gaji dan penghasilan pekerja tangan, dan keuntungan terdiri dari pendapatan para pengusaha dan pemilik harta. 4. Tabungan total terdiri dari tabungan yang disisihkan dari upah dan tabungan yang disisihkan dari keuntungan. 5. Diasumsikan bahwa peranan keuntungan di dalam pendapatan total merupakan fungsi dari investasi, karena adanya kecenderungan menabung sebagian dari keuntungan. 6. Semua konsep ekonomi makro tentang pendapatan, upah, keuntungan modal, tabungan, dan investasi yang dipergunakan di dalam model tersebut dinyatakan dalam harga konstan. 7. Kaldor mengasumsikan fungsi investasi yang membuat investasi di sembarang periode sebagian merupakan fungsi dari perubahan output dan sebagian lagi merupakan fungsi perubahan tingkat keuntungan pada modal dan pada periode sebelumnya. 8. Kebijakan moneter. Di dalam model ini berperan pasif, dalam arti bahwa upah uang mungkin meningkat lebih cepat daripada produktivitas atau sama cepat dengan produktivitas, atau upah uang mungkin konstan. 9. Diasumsikan bahwa perubahan peranan keuntungan dan upah dan perubahan tingkat suku bunga pada pemilihan teknik yang dipergunakan tidak menimbulkan pengaruh apa-apa. 10. Pemilihan teknik diasumsikan berubah dengan adanya akumulasi modal dan kemajuan teknikal di dalam barang modal yang menghasilkan industri. B. Cara kerja model ini. Model ini bekerja dalam dua tahap, yaitu penduduk yang bekerja konstan dan penduduk bertambah besar. Di dalam tahap pertama, laju pertumbuhan proporsional dalam keseluruhan pendapatan nyata akan sama cepat dengan laju pertumbuhan proporsional dalam output per kepala. Dalam tahap yang kedua, perubahan proporsional dalam keseluruhan pendapatan nyata merupakan jumlah dari perubahan proporsional output per kepala dan perubahan proporsional keseluruhan penduduk yang bekerja. Kedua versi model tersebut akan kita bicarakan di bawah ini. Yang pertama yaitu penduduk yang bekerja konstan. Agar model ini bekerja, Kaldor mengetengahkan tiga fungsi, yaitu fungsi tabungan, fungsi investasi, dan fungsi kemajuan teknikal. Ketiga fungsi ini dijelaskan dengan menggunakan persamaan linier. Yang kedua, penduduk yang membengkak. Dengan meninggalkan asumsi bahwa penduduk yang bekerja bersifat konstan, Kaldor mengkaji hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pendapatan. Berangkat dari pendapat Malthus bahwa laju pertumbuhan penduduk merupakan fungsi dari laju kenaikan bahan makanan. Kaldor beranggapan bahwa untuk suatu tingkat kesuburan tertentu, laju persentase pertumbuhan penduduk tidak dapat melebihi suatu batas minimum tertentu berapapun naiknya pendapatan nyata. Dan
laju pertumbuhan penduduk akan meningkat secara perlahan atau moderat sebagai fungsi laju pertumbuhan pendapatan pada beberapa interval dari yang disebut terakhir ini sebelum maksimum itu tercapai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madia Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang materi subbab B, yaitu model pertumbuhan teknikal. Yang pertama, perubahan teknikal netral dan tidak netral. Suatu perubahan teknikal disebut netral apabila perubahan tersebut tidak bersifat menghemat modal. Sebaliknya, perubahan teknikal tidak netral adalah perubahan teknik yang menghemat modal. Terdapat dua definisi yang menyangkut perubahan teknikal netral dan tidak netral, menurut Hicks dan Harrod. Menurut Hicks, suatu penemuan dikatakan netral apabila pertemuan itu meningkatkan produktivitas buruh dan modal dalam proporsi yang sama. Dengan kata lain, suatu perubahan teknikal dianggap netral jika rasio produk marginal modal terhadap produk marginal buruh tetap tidak berubah pada rasio modal buruh yang konstan. Perubahan teknikal netral versi Hicks yaitu dengan membandingkan titik-titik pada dua fungsi produksi yang berbeda. Definisi lain mengenai kemajuan teknikal netral yang diberikan oleh Harrod di dalam Towards a Dynamic Economics yaitu perubahan teknikal disebut netral apabila pada tingkat keuntungan yang konstan, rasio modal output juga tetap konstan. Jika tingkat keuntungan tetap konstan sesudah terjadi perubahan teknikal tetapi rasio modal output naik, maka perubahan teknikal tersebut bersifat penghemat buruh. Sebaliknya, jika rasio modal output turun akibat perubahan teknikal pada tingkat keuntungan yang konstan, maka perubahan teknikal tersebut bersifat penghemat modal. Netralitas Harrod mempersyaratkan bahwa tingkat keuntungan harus tetap konstan sejalan dengan rasio modal output yang konstan sesudah kemajuan teknik. Artinya, produktivitas marginal modal atau tingkat keuntungan harus sama di titik A dan B pada masing-masing fungsi produksi OP dan OP1 yang sudah dijelaskan di dalam makalah grafiknya. Implikasi lain netralitas Harrod ialah dalam hubungan dengan distribusi peranan faktor dalam output nasional. Dengan kemajuan teknik netral Harrod, peranan modal dan buruh di dalam output nasional adalah konstan jika rasio modal output dan tingkat keuntungan tetap konstan di titik A dan B seperti dalam gambar 28.4 yang terdapat dalam makalah. Dapat dikatakan jika buruh dan modal membuat suatu produk dan di situ ada perubahan teknik netral Harrod, hal itu akan menaikkan upah dan keuntungan setara dengan kenaikan dalam output. Yang kedua, model perubahan teknikal. Pada 1956, Abramowitz menulis makalah yang pertama kali yang diikuti Kendrick dan Solow. Dalam upaya mengukur sumbangan perubahan teknik kepada pertumbuhan ekonomi, mereka menganggap perubahan teknik sebagai tak berwujud. Perubahan teknik tak berwujud adalah murni bersifat organisasi yang memungkinkan diproduksi lebih banyak output dengan input yang sama, tanpa investasi baru apapun. Perubahan teknik tak berwujud mengacu pada setiap pergeseran fungsi modal dan buruh. Perubahan teknik berwujud di dalam model alternatif diberi nama Investment and Technical Progress. Di dalam model baru ini, akumulasi modal baru dipandang sebagai kemajuan teknik. Asumsi model ini mengasumsikan bahwa A.
Stok modal terdiri dari mesin-mesin. B. Mesin baru lebih produktif daripada mesin buatan tahun lama. C. Perubahan teknik berjalan menuju laju proporsional tertentu. D. Perubahan teknik hanya mempengaruhi mesin baru. E. Semua kemajuan teknik bersifat seragam. F. Mesin menggunakan ilmu pengetahuan terakhir saat pembuatannya. G. Gross investasi hanya pada mesin-mesin baru saja. Dan yang terakhir H. Fungsi produksi bersifat linear homogen menurut Cobb Douglas. Penilaian tidak seperti model perubahan teknik tak berwujud di mana stok modal dianggap sama sekali bersifat homogen. Di dalam model perubahan teknik berwujud, mesin-mesin baru dianggap lebih baik daripada mesin-mesin yang lama. Dan kemajuan teknologi terwujud dalam mesin-mesin yang baru tersebut. Namun demikian, pendekatan perubahan teknik berwujud ini mempunyai beberapa keterbatasan tertentu, yaitu yang pertama, model ini luput mempertimbangkan pengaruh harapan upah pada pembuatan mesin. Yang kedua, model ini didasarkan pada asumsi adanya persaingan sempurna dan karena itu luput memperhitungkan ketidaksempurnaan pasar faktor. 3. Model Solow mengasumsikan bahwa mesin-mesin menyusut secara eksponensial. 4. Keseluruhan model tersebut didasarkan pada hipotesa bahwa mesin terdiri dari berbagai macam jenis dan mesin-mesin baru selalu lebih baik daripada mesin yang lama. 5. Asumsi lain yang mendasari model ini berkaitan dengan keperluan buruh yang dianggap tetap. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, model ini hanya memusatkan perhatian pada kemajuan teknik yang berwujud mesin-mesin baru dan mengabaikan ihwal mendorong inovasi melalui proses belajar dan ihwal investasi dalam penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu A. Sifat-sifat pertumbuhan mantap. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menyangkut penelaahan sifat-sifat pertumbuhan mantap berdasarkan asumsi dasar model Harrod-Domar sebagai berikut. Yang pertama yaitu hanya ada satu kombinasi komoditi yang dapat dikonsumsi atau dipergunakan sebagai input di dalam produksi dan yang dapat diakumulasikan sebagai stok modal. Yang kedua yaitu tenaga kerja tumbuh pada laju proporsional konstan. Yang ketiga yaitu pekerjaan penuh berlangsung sepanjang waktu. Yang keempat yaitu rasio tabungan pendapatan atau S konstan. Yang kelima rasio modal output atau V juga tertentu atau given. Yang keenam koefisien produksi bersifat tetap, tidak ada kemungkinan mengganti modal dengan buruh. Yang ketujuh yaitu tidak ada perubahan teknik atau M. Model pertumbuhan neoklasik itu membahas sifat-sifat pertumbuhan mantap dengan menggabungkan dan mengurangi asumsi-asumsi tersebut di atas. Yang B yaitu fleksibilitas rasio tabungan. Model Harrod-Domar juga mendasarkan pada asumsi bahwa rasio tabungan pendapatan atau S adalah konstan. John Robinson dan Kaldor mengembangkan hipotesa yang memandang rasio tabungan pendapatan sebagai variabel di dalam proses pertumbuhan. Hal ini didasarkan pada fungsi tabungan klasik yang menyatakan bahwa tabungan sama dengan rasio keuntungan terhadap pendapatan nasional. Yang C yaitu rasio tabungan atau S. Fleksibilitas dan rasio modal output atau V. Fleksibilitas pertumbuhan mantap dapat juga ditunjukkan dengan menganggap rasio tabungan pendapatan dan rasio modal output dua-duanya sebagai variabel. Yang D yaitu kemajuan teknik atau M. Model Harrod-Domar tidak mengasumsikan kemajuan teknikal. Kalaupun diajukan, kemajuan teknikal itu bersifat netral, seperti dalam Hicks atau Harrod. Kedua jenis kemajuan teknik ini memungkinkan pertumbuhan mantap Yang
Poin D yaitu model Feldman-GA. Feldman adalah seorang ahli ekonomi Rusia yang menulis artikel on the Theory of Nation Income Growth yang diterbitkan di dalam The Planet Economy, jurnal Komisi Perencanaan Negara Soviet atau Gospian pada 1928. Artikelnya merupakan suatu model teoritis yang berkesan dengan perencanaan jangka panjang. Asumsi model Feldman dibangun dengan asumsi yang pertama, di dalam perekonomian harga diasumsikan konstan. Yang kedua, model diasumsikan sebagai satu-satunya faktor pembatas. Yang ketiga yaitu tidak ada keterlambatan atau lags di dalam proses pertumbuhan. Yang keempat yaitu perekonomian bersifat tertutup. Yang kelima, di dalam perekonomian terdapat dua sektor perekonomian, sektor barang konsumen dan sektor barang modal. Yang keenam, produksi diasumsikan sebagai faktor independen dari konsumsi. Yang ketujuh yaitu tidak ada pengeluaran pemerintah selain untuk konsumsi dan investasi. Yang kedelapan, di dalam perekonomian tidak terdapat leher botol atau bottleneck. Yang kesembilan atau yang terakhir, persediaan buruh atau supply of labor tidak terbatas. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Novita mengenai model Feldman. Jadi, berdasarkan asumsi tersebut, Feldman mendasarkan modelnya tentang pembagian keseluruhan output suatu perekonomian atau W menjadi kategori 1 dan kategori 2 pada teori Marxis. Yang pertama disebut berkaitan dengan barang modal baik dalam arti barang produksi maupun barang konsumsi. Sedangkan kategori yang kedua berlatar dengan semua barang berbagai jumlah dari modal konstan atau C, modal variabel atau upah V, dan nilai lebih S. Dengan kata lain, yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi ialah investasi dalam kategori 1 atau Y dan rasio modal output di dalam sektor ini atau V1. Dalam teori Feldman terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu perbandingan dengan model Domat, yang kedua implikasinya bagi pembangunan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu model Mahalanobis. Dalam model Mahalanobis terdapat 2 model. Yang pertama yaitu model 2 sektor. Mahalanobis membagi perekonomian menjadi 2 sektor, YK, proporsi investasi neto yang dipergunakan dalam sektor barang modal, dan Y, proporsi investasi neto yang digunakan dalam sektor barang konsumen. Yang kedua, model 4 sektor. Model Mahalanobis menganggap ekonomi 4 sektor terdiri dari sektor barang atau K, sektor pabrik yang memproduksi barang konsumsi atau C, sektor rumah tangga atau usaha kecil memproduksi barang konsumsi termasuk produksi pertanian atau C, dan sektor penghasilan jasa yang di dalamnya terdapat kesehatan, pendidikan, sebagainya yang disebut C. Jadi, hubungan antara model 2 sektor Mahalanobis dengan model Domar, Mahalanobis membangun 2 sektor berdasarkan model Domar. Oleh karena itu, kedua model tersebut mempunyai hubungan yang erat. Pertama, kita ketengahkan model Domar dengan menggunakan parameter model Mahalanobis. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.